paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah, Zat yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam kita. Beliau pahlawan revolusi yang tak pernah korupsi, pemimpin yang merakyat dan tak pernah makan uang rakyat, pemimpin yang selalu bersyukur dan tidak pernah takabur. Siapakah beliau? Best of the best man people in the world, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat hadaratul mukarramin wal muhtaramin, dewan juri yang adil dan bijaksana, dan tak lupa sahabat pecinta dakwah yang saya sayangi dan saya cintai. Marhaban ya Ramadan. Sungguh telah datang kepada kita bulan Ramadan, bulan yang agung, di mana pada bulan ini Al-Quran yang mulia diturunkan. Napas-napas kita menjadi tasbih, tidur adalah ibadah, amal-amal diterima, dan doa-doa diijabah. Bulan yang lebih baik dari 1000 bulan, bulan penerang bulan sebelumnya, bulan pemberi kesejahteraan hati, jiwa, dan pikiran. Ramadan adalah bulan yang penuh kemenangan. Ramadan menjadikan kita bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang la'allakum tattaqun, yang ketika di penghujung Ramadan kita menjadi orang-orang yang beriman. Ramadan juga menekankan kita bahwa sejatinya umat Islam adalah ahlul qiyam, yaitu umat-umat yang ahli melaksanakan ibadah, wa ahli syam, yaitu orang-orang yang kemudian ahli melakukan puasa. Dewan juri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan menjadi bulan kemenangan. Maksudnya yaitu Ramadan menjadi puncak kemenangan bagi orang-orang tertentu. Di antaranya yaitu bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, salat tarawih, dan lain-lain. Orang-orang yang dikatakan akan mendapat kemenangan di bulan Ramadan yaitu ketika ia mengerjakan suatu ibadah tersebut dengan ikhlas, khusyuk, dan tidak ada paksaan. Contoh, orang yang melaksanakan ibadah karena ada paksaan yaitu ketika ia mengerjakan ibadah salat tarawih. Ketika itu di dalam hatinya ada perasaan mengganjal, di dalam hatinya ada perasaan, ya Allah, ini salat kok lama banget, mana kaki udah pada pegel lagi, dan lain sebagainya. Nah, maka orang tersebut tidak akan mendapat kemenangan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sahabat, kunci atau modal utama untuk mencapai kemenangan di bulan Ramadan adalah iman, keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah berpuasa hanya untuk orang-orang yang beriman saja, dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syarat atau modal utama untuk mencapai kemenangan di bulan Ramadan adalah keimanan. Dan keimanan dimensi utamanya adalah hati, bukan akal rasional manusia. Oleh karena itu, dalam berpuasa, hendaknya kita, karena tidak ada alasan yang lain-lainnya, kita hanya fokus dan kita tahu bahwa puasa adalah perintah dari Allah dan kita hanya mengharapkan pahalanya. Hadirin yang berbahagia, dalam bulan Ramadan banyak sekali amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu ibadah puasa. Apa itu puasa? Sebagaimana dijelaskan dalam fikih al-manhaji, puasa dalam bahasa Arab disebut as-siyam, yang secara bahasa berarti al-imsaku 'ani syai'in, yakni menahan diri dari segala sesuatu, baik perkataan ataupun makanan. Sedangkan menurut istilah Abu Malik Kamal bin As-Said Salim dalam kitab fikih sunnah disebutkan bahwa puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat. Teman-teman yang dirahmati Allah, puasa tidak hanya menahan diri kita dari makan, minum, dan jamak saja. Orang yang berpuasa hendaknya juga menahan seluruh anggota tubuh mereka dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, dalam menjalankan puasa yang didapat bukanlah lapar dan haus semata, melainkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana dalam kitab Minhajul Amidin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesempurnaan puasa yang akan didapat oleh orang yang berpuasa selain menahan diri mereka dari makan, minum, dan jamak adalah dengan menahan seluruh anggota tubuh mereka dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu yuk sama-sama kita isi dan kita gunakan waktu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita perbaiki kembali ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Optimalkan dan maksimalkan seluruh waktu, tenaga, dan dana yang kita miliki untuk meraih ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa menjadi insan yang lebih baik di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, summa as-safa da'ma kadar.